Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan masyarakat manusia memasuki era globalisasi. Hidup nampak jadi lebih mudah. Ruang dan waktu sudah bukan lagi masalah. Hujan sudah bisa dibikin. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut lewat proses kimia. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang menjadi areal pertanian yang subur, seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa negara Teluk. Penyakit-penyakit akan berkurang karena kemajuan di bidang ilmu kedokteran pun sangat menakjubkan. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, apa yang hari ini terjadi di Eropa, di Afrika, dan di berbagai belahan bumi lainnya, hari ini juga bisa kita tahu dari kamar kita. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi sampai bulan depan. Dari kamar kita bisa bicara ke mancanegara yang kita mau. Sementara dampak ibadahnya pun kita rasakan. Dahulu, tahun 50-an, kita orang Indonesia ini kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan. Orang sudah lupa kita baru pulang. 6 bulan. Waktu itu yang ada kan cuma kapal laut. Sementara Jeddah, Mekah, Madinah, unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan pesawat Boeing telah memotong waktu 5 bulan. Sebuah kemajuan yang juga menakjubkan, tapi juga memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai aspek ibadah. Lalu sebagaimana biasa, setiap kemajuan mesti membawa akibat-akibat yang negatif. Pergeseran-pergeseran nilai yang barangkali memang sulit untuk terhindarkan. Ada satu pengalaman pribadi. Satu saat dalam perjalanan kembali ke tanah air, di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, saya tanya si Jerman ini, "Mas," kata saya, "kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Dia jawab, "Ya kita semua bakal mati." "Oh begitu." "Iya." "Oke. Apa sih mati itu menurut Anda?" Dia jawab, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga ini. "Oke lah, apa hidup menurut Anda itu?" Dia jawab, "Hidup itu kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Jantung berdetak secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara normal, dan organisme tubuh hanya bisa bekerja dengan normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Jadi kesimpulannya apa?" Dia jawab seperti umumnya jawaban orang-orang kampung dia, "Hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth." Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain. Saya senyum, saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, ner. Sampean orang Islam bukan sih?" "Bukan." "Oh, pantas." "Kristen ya?" "Tadinya." "Loh kok tadinya, lalu apa sekarang sampean ini?" "Sekarang saya netral," dia bilang. "Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam." Saya bilang, "Kenapa kamu bisa netral begitu?" Habis saya bingung, kata dia. Katanya Islam baik, Kristen baik, Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, "Ner,
Kamu ini seperti orang mau beli celana lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Levi's hebat, yang satu bilang Switzerland wool bagus, celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai. Itu pun salah. Nah, menjelang landing di Cengkareng, saya teringat bahwa dua pola pemikiran Henner ini kan sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Dan inilah efek sampingan dari era globalisasi, dari modernisasi, dari industrialisasi. Pertama, munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua, gaya hidup materialis. Ia hanya percaya kepada apa yang ada di depan hidungnya, tidak ada urusan di belakang itu. Gaya hidup materialis. Dan yang ketiga, gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain, yang penting saya senang. Tiga penyakit utama inilah yang merupakan sisi negatif dari era globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, pada pertemuan kita kali ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keimanan. Kita semua menyadari 13 tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi dari gerak batinnya. Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya. Dan keyakinan itulah yang kita namakan iman. Jadi pada saat kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Kalau saya beriman kepada Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari sini segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Karena itu di era globalisasi ini biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Dia harus jadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Dia harus jadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Bahkan sejak dini iman itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Pantas dalam Islam ada ajaran seorang suami kalau mau bergaul dengan istrinya harus baca doa. Betul apa tidak? Anak-anak gak usah jawab, ini urusan orang tua ini. Dulu saya tanya-tanya itu, kenapa harus baca doa dulu sih? Kan suasana begitu sangat sibuk toh. Lagi pula istri sudah istri sendiri, disahkan di depan Tuan Pengulu, didoakan lagi. Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih? Jawabannya saya temukan dalam Ihya-nya Imam Ghazali. Ada satu riwayat. Iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, badannya besar, gede,